Shalom, saya ingin baca beberapa ayat dari firman Tuhan menjadi acuan renungan kita pada saat ini. Dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 40, begini bunyinya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, ia menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemalah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ada diceritakan dalam pembacaan kita tadi, seorang yang bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Dia seorang yang murah hati. Tidak diceritakan apakah dia seorang janda atau seorang yang kaya atau seorang miskin. Tapi kita belajar di sini hatinya yang baik, hatinya yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memang menciptakan kita itu untuk diberkati. Dalam Kejadian kita melihat bagaimana dalam baca situ bagaimana orang manusia pertama itu diciptakan dan diberkati Tuhan. Diberkati. Dan sampai hari ini hati Tuhan itu selalu ingin memberkati. Hatinya selalu ingin memberikan berkatnya kepada manusia, khususnya kepada umatnya. Sadarkah kita bahwa semua yang ada pada kita itu adalah berkat Tuhan? Karena kita datang ke dunia ini dalam keadaan bertelanjang, tidak membawa sepeser pun, tidak membawa selai benang pun yang kita bawa ke dalam dunia ini. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa. Kalau hari ini kita punya uang, dan bukan hanya cukup, bahkan mungkin berlimpah, kita punya harta kekayaan, kita punya kesehatan, kita punya segala sesuatu dalam hidup ini. Sadarkah kita bahwa itu semua adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita dalam pengertian dititipkan kepada kita? Kalau Tuhan memberkati kita, apa tujuan Tuhan? Memang ya, Tuhan menginginkan kita hidup sejahtera dalam dunia ini. Memang Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kelimpahan berkat, kita bisa menikmati berkat itu seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Kekayaan itu untuk dinikmati. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Tentunya tidak. Ya, Tuhan mau supaya kita itu menjadi penyalur berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dunia ini dipenuhi oleh orang yang menderita. Di sekitar kita, begitu banyak orang yang tidak hidup seperti kita. Mungkin mereka harus bersusah payah mencari uang itu. Bahkan ketika mereka bersusah payah, mereka hanya mendapatkan sedikit dan mungkin tidak cukup untuk keluarga mereka. Sedang kita diberkati Tuhan. Walaupun mungkin tidak berlimpah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Dorcas ini tidak disebutkan ya orang kaya atau orang miskin, tapi kita teladani hatinya, bagaimana hatinya itu terketuk melihat penderitaan orang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua terketuk hatinya ketika kita melihat orang lain membutuhkan bantuan? Mari kita belajar untuk terbuka hati kita untuk menjadi saluran berkat, ya, karena Tuhan sudah memberkati kita. Mungkin
kita mengatakan, oh saya bukan orang yang berlimpah. Untuk menjadi berkat tidak perlu berlimpah. Tapi yang dibutuhkan adalah hati yang berlimpah dengan belas kasihan. Amin. Tuhan memberkati.